Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Badrotul Fuada dari kelas 1 BKID dengan NIM 20171011188 atau nomor presensi 43. Di sini saya akan memaparkan materi terkait konsep dan praktek moderasi beragama mata kuliah Metodologi Studi Islam. Sebelumnya, apa saja sih yang akan kita pelajari dalam moderasi beragama? Yang pertama yaitu pengertian moderasi. Setelah itu, mengenai pengertian moderasi beragama, konsep moderasi yang pertama, konsep moderasi yang kedua, dan praktek moderasi beragama dalam lembaga pendidikan. Yang keenam, karakteristik moderasi beragama. Yang ketujuh, prinsip dasar moderasi beragama. Dan yang terakhir, fungsi moderasi beragama. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu moderasi beragama, baiknya kita harus mengetahui apa itu moderasi. Moderasi di sini berasal dari bahasa Inggris yaitu moderation, yang memiliki arti sikap sedang, sikap tidak berlebih-lebihan. Selain itu, dalam bahasa Arab, moderasi yaitu wasotiyah. Kata al-wasotiyah merupakan nisbah dari kata al-wasot yang bermakna tengah-tengah di antara dua hal atau kubu yang berhadapan atau berlawanan. Di sini, wasaton juga dapat bermakna menjaga dari bersikap meninggalkan garis kebenaran beragama. Nah, orang yang menerapkan wasotiyah disebut dengan wasit. Wasotiyah memiliki padanan makna dengan kata tawasud atau tengah-tengah, iktidal atau adil, dan tawazun atau berimbang. Nah, setelah kita mengetahui apa itu moderasi, kita akan menjadi tahu apa itu moderasi beragama, yaitu sikap beragama yang seimbang antara agama sendiri dan penghormatan kepada praktek beragama orang lain yang berbeda keyakinan. Adapun lawan dari moderasi adalah tatoruf atau berlebihan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang konsep moderasi. Mengapa moderasi beragama itu penting? Ya, penting karena kita mengetahui bahwa perbedaan adalah sunatullah, keanekaragaman adalah fitrah bangsa, Pancasila merupakan cerminan nilai asli masyarakat, dan bangsa Indonesia adalah umat beragama. Sebagaimana para pakar seringkali merujuk konsep moderasi beragama tersebut yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 dan Quran Surah Ar-Rahman ayat 7 dan 8. Konsep moderasi beragama yang pertama di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 yang terdapat pada juz 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, pemindahan kiblat itu sangat berat kecuali bagi orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.
Selanjutnya, konsep moderasi beragama yang kedua yang terdapat pada Quran Surah Ar-Rahman ayat 7 dan 8 yang terdapat pada juz 27 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wassama'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan shadaqallahul azim, yang artinya dan langit telah ditinggikannya dan Dia ciptakan keseimbangan agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Selanjutnya mengenai praktek moderasi beragama. Di sini saya mengambil dalam bidang lembaga pendidikan. Praktek moderasi beragama yang pertama yaitu moderasi beragama pasif, yaitu lembaga pendidikan keagamaan yang mengajarkan moderasi beragama namun lebih kepada pemenuhan kebutuhan personal individu pemeluk agama sebagai landasan, pandangan hidup, dan sekaligus nilai etik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mengenai praktek moderasi beragama yang kedua, yaitu moderasi beragama aktif, yaitu lembaga pendidikan keagamaan yang mengajarkan moderasi beragama dan menjadikannya sebagai modal dasar menginisiasi dan membangun relasi sosial keagamaan yang jauh lebih erat dan produktif, baik untuk tujuan keagamaan itu sendiri maupun tujuan kebangsaan secara luas. Selanjutnya mengenai karakteristik moderasi beragama. Karakteristik moderasi atau wasatiyah. Yang pertama, tidak memberatkan atau memudahkan. Yang kedua, menghindari fanatisme berlebihan. Yang ketiga, menghindari realitas atau fleksibilitas. Yang keempat, keterbukaan dalam menyikapi perbedaan. Dan yang terakhir, memahami sunatullah dalam penciptaan atau tadarruj. Selanjutnya mengenai prinsip dasar dalam moderasi beragama. Prinsip dasar dalam moderasi beragama ada 3, yaitu keadilan, keseimbangan, dan toleransi. Keadilan yakni adil dalam persamaan hak. Adil adalah memberikan kepada pemilik hak-haknya melalui jalan yang dekat. Yang kedua yaitu keseimbangan, yakni cara pandang untuk mengerjakan sesuatu yang tidak berlebihan dan tidak kurang. Yang ketiga yaitu toleransi. Yakni sikap memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan dan menyampaikan pendapat meskipun berbeda dengan apa yang kita yakini. Nah, pembahasan yang terakhir mengenai fungsi moderasi beragama. Fungsi dari moderasi beragama ini yang pertama yaitu menghindari terjadinya perpecahan. Yang kedua yaitu belajar menghargai terhadap sesama umat manusia, khususnya bagi mereka yang berbeda keyakinan. Yang ketiga yaitu menciptakan suasana yang rukun dan damai. Dan yang terakhir, membentuk generasi yang moderat dan tidak mudah terpengaruh oleh dunia maya. Nah, bila ada pertanyaan dapat disampaikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.